Masya Allah, Dari tabarakallah. situ Berawal dari bermain ikan ikan cupang. cupang. Nah, Maka dari tahun 2020 itu mulai tuh kita mulai fokus di dunia kontes namanya. Dunia kontes atau bisa dibilang ini seperti ajang yang dimana di situ kita bisa bertemu dari apa ya, dari luar negeri ataupun dalam negeri. berarti peserta nggak cuma domestik dari dalam negeri? Iya, nggak semuanya dari Indonesia aja. Kalau eventnya resmi, sanction itu bisa dari luar negeri. Nah, dari mulai situ 2020 itu kita mulai keluar, ya kan? Kita udah beli mobil, kita mulai tuh ke Solo, ke Surabaya, ke Jakarta, ikut-ikut kontes. Nah, saya ada teman yang di situ dia em, bisa usaha lah. Saya melihat potensi dia bisa ngebuat sesuatu gitu loh Iya, dari seni yang dia miliki. iya. Nah, mulai saya berpikir kok tropinya gini-gini doang gitu. Tropinya itu pakai akrilik gitu loh, kan jelek kan? Dah umum Iya, Mas ya. akrilik lagi-lagi akrilik kita dapat akrilik. Saya mikir teman saya juga waktu itu butuh kerjaan. Ah, ini pas nih kayaknya. Gitu. Jadi tiba-tiba masuk aja gitu. Nah, dari situ mulai. Ya udah, kamu buat ini aja nih. Ya Bikin kan? tropi itu. Nilainya waktu itu nggak banyak sih, sekitar 20 juta. Ya udah nih, kita kasih kerjaan, kamu buat ini, jumlahnya sekian, nilainya sekian. Gitu. Ada pesanan sampai 2021 awal bulan itu saya bikin kontes sendiri. Saya bikin yang mewah, yang bener-bener bagus lah. Kalau waktu itu kan punya orang-orang aja. Iya. Nah, mulailah 2021 itu kita bikin sendiri dan dilirik oleh banyak orang, bahkan dari Malaysia. Nah, akhirnya dari situ kita dapat pertama kali dari Malaysia gitu. Berarti berawal dari main cupang, Mm, ikut kontes, kemudian bisa punya usaha tropi. iya, Selain tadi yang diceritakan oleh Mas Lipeng itu kan hobi ikut kontes sekarang ya. Nah betul. itu kalau ikut kontes itu keuntungannya apa aja Mas? Sebenarnya lebih ke branding sih. Karena gini kan, eh, kontes itu kan ajang di mana kita satu bersilaturahmi lah tentu, karena kan kita kumpul bareng teman-teman. Ya, Kedua di situ kita bisa tahu nih, lu orang punya ikan apa, lu orang punya ikan apa yang baik, ikan apa yang itu. Nah di situ kita bisa transaksi. Nah dari kontes, dari setiap kontes itu setiap petani-petani kan ngeberi ikan tuh. iya. Dari situ juga petani pasti dapat keuntungan juga, ikannya bisa laku terjual gitu kan. Nah bukan hanya di situ, pedagang toples juga laku ya kan, karena Yang toples sekali tulisnya. pakai ya kan, Iya, bener kan. iya betul. Kemudian bukan hanya toples, Lotte Mart seperti Lotte Mart misalnya jualan galon juga laku, bener nggak? Buat peralatan budaya itu. Ya kan, terus orang-orang IO juga laku, jadi ekonominya jalan akhirnya. Makanya kontes itu salah satu event yang bisa mempertahankan eksistensi dunia cupang dan juga menggerakkan roda ekonomi. Saya bikin event bukan hanya di Pekalongan mas, di Balikpapan 2 kali, di Di, Samarinda satu itu kali, di luar pulau. sampai di luar kota, di Solo piala wali kota Surakarta Iya. itu juga 1 kali. Nanti di tahun 2022 juga kita ada rencana yang mengerikan lah pokoknya ini. Pengen bikin sebuah event yang di situ bisa dibilang kayak pameran ikan hias terbesar di Asia. Di Asia, Ya, juara. ya. Tahun 2022 Ini itu berarti udah proposal udah masuk, udah ACC, tinggal kita laksanakan. Cuma kemungkinan nggak di Pekalongan, sorry banget ya, karena nggak disupport sama pemerintah, disupportnya sama pemerintah kota lain. Ya, kalau tempatnya jangan kita bocorkan di sini buat surprise bagi yang penasaran di iya, mana. ya itu perjalanan sih namanya. Gitu. Alhamdulillah lah. Hal-hal terberat selama Anda membudidayakan cupang itu Mas? Kalau untuk budidaya ikan cupang itu sebenarnya
gampang ya, karena semuanya bisa disiasati. Cuma lebih ke effort aja sih, kayak kadang-kadang orang yang pertama mikir itu gini sih, kita ngebreed ikan cupang, nanti siapa yang beli gitu kan, lebih ke situ. Sedangkan ketika sudah mikir seperti itu, akhirnya dia berpikir soal angka gitu loh, soal ya duit lah. Kalau udah money oriented, akhirnya hobi itu dikesampingkan, karena dia mikirnya bukan fokus ke bagaimana cara rawatnya, Berarti bagaimana komersilnya berarti. iya bagaimana ikan itu bisa berkualitas dan lain-lain. Dia hanya mikir bagaimana ikan saya bisa terjual. Energi yang dia keluarkan itu hanya berpikir untuk bagaimana saya bisa promosi dan ikan saya bisa kejual. Di situ aja. Itu nggak salah ketika kamu mempunyai ekonomi yang settle. Tapi kalau ekonominya nggak settle itu nggak bisa. Gitu. Untuk orang-orang yang baru pemula nggak ada dana, ibaratnya dananya minim, untuk berpikir ke situ bisa tapi sulit banget. Menurutku ya. Karena itu yang saya jalani sendiri. Gitu. Luar biasa sekali ya. Pelaku yang sudah pernah mengalami perputaran roda kehidupan. Iya. Dari pengusaha batik, bangkrut, punya hutang, main ikan, sampai bisa melunasi hutang-hutangnya yang ratusan juta. Hingga sekarang punya tempel banyak materi-materi yang Mas Lipeng bisa dapatkan dari bermain cupang ini. Kalau istri Mas sendiri awalnya setuju ketika Mas Lipeng main cupang kayak gitu? Gimana ya? Ya kalau istri sih sebenarnya lebih ke support system sih, karena support system kita itu terbangun pertama dari diri kita kan. Iya. Kedua tetap dari istri. Orang yang setiap hari bisa memberikan support system motivasi, kemudian menenangkan pikiran kita. Karena kalau tanpa itu kita nggak bisa Pak. Nggak bisa, nggak akan mungkin sih. Makanya seperti apapun ya bentuk istri kalian, ini buat yang udah punya istri ya. Seperti apapun bentuk istri kalian, itu wajib kalian sayangi bro. Jangan dibentak-bentak ya. Walau Jangan. rumput tetangga kadang lebih hijau. Iya, ini kalian semua ya yang udah punya istri. Karena support system yang paling utama Besar, itu dari kita sendiri, kedua dari istri kita. Mereka yang menguatkan kita, yang dianggap orang itu kita kayak sampah, tapi dianggap di mata istri kita tetap pahlawan, hero gitu. Nah, ya apapun yang kita lakukan tetap kita didukung. Tetapi kan istri juga pasti memberikan saran kan. Yeah. Nggak mungkin enggak kan. Gimana kalau ini itu dan lain sebagainya. Soalnya kan ada slogan di balik pria yang sukses pasti ada istri yang galak, istri yang cerewet kadang-kadang gitu. Itu saya jadi ingat waktu kita benar-benar jatuh itu, saya sempat ditawari oleh teman saya itu buat pesugihan. Serius. Pesugihan. Itu ada salah satu makam di Doro, namanya sebentar saya ingat-ingat. Desa apa ya? Lupa itu, di Doro pokoknya. Di Doro arah ke Petung Kriono. Itu belok kiri. Kalau dari sini ambil kiri. Itu ada. Saya pernah ke makamnya. Udah dikasih lihat. Dan udah dikasih bukti. Orang yang udah kesana sukses. Itu usahanya jeans. Usaha jeans. Iya, dia miliaran angkanya, utangnya. Rumah disita sama istri cerai. Anaknya dititipkan sama orang tuanya. Dia akhirnya ke sana dan itu benar-benar dia lakukan. Jadi di situ hanya bertapa, duduk di situ diam selama sekian hari. Nanti ada orang yang datang bawain kresek, di situ kreseknya isinya uang, diambil nggak akan habis berapapun angkanya. Itu real itu. Saya lihat sendiri orangnya, saya juga udah diajak ke sana. Tapi apakah Anda mempraktekkan itu? Nah, di sini cerita menariknya, Mas. Saya kan dari Simbang Kulon kan. Iya, yang Dididik terkenal santri. agamis. Iya, santri ya. Buaran kota santri. Ya, slogannya kan kayak gitu Mas ya.
Dari situ akhirnya kita eh, diuji imannya. Kita dididik dengan agama yang kuat. Saya juga santrinya Mbah Kiai Haji Ilyas Ahmad Jaza sampai beliau sedo ya. Ya, Allah yarham. Saya ingat betul dari situ ngendikannya beliau waktu itu, beliau bilang, kelak kalau kamu sudah menikah, ada dua hal yang harus kamu hindari ketika kamu berusaha. Apa itu Mas? Yang pertama apa? Satu, uang dari eh, apa namanya orang tua atau apa bahasanya itu warisan. Iya. Kedua dari bank. Dua, berarti satu Dua itu yang harus warisan, dihindari dua dari bank. bank. Kalau itu kamu pakai buat usaha, kalaupun berhasil nggak akan berkah. Itu yang saya ingat-ingat betul sih, pesan beliau waktu sebelum meninggal ya. Kan meninggal itu lebaran 10 hari kalau nggak salah. Itu kalau setiap lebaran kan malam lebaran kita di sana kan. Soan, Itu ya. dikasih nasihat seperti itu. Hasil dari uang bank aja kok nggak bisa kita pakai. Hasil dari orang tua warisan aja nggak bisa kita pakai. Apalagi kok kamu sampai nyupang gitu. Wah, ya. Kecuali nyupangnya yang dilakukan oleh Mas Lipeng ini Nah, beda. dari situlah akhirnya. Jadi kata nyupang itu sebenarnya diksi. Fiksi. Diksi yang bisa kita artikan bermacam-macam. Bener nggak? Iya. Nyupang itu kan gini. Nyupang itu kalau orang Jawa pesugihan. Sugihan. Bener kan? Nah, kalau orang-orang yang mesum nyupang itu ya Wah, lehernya pada berwarna begitu kan? merah dan pink gitu. Bener kan? Nah, kalau nyupang yang ini berbeda. Nyupang Jadi, versi Mas Lipeng. nah nyupang ikan cupang itu permainan diksi aja sebenarnya. Akhirnya ketemulah orang nyupang orang sugih itu. Orang nyupang resugih, Tahun nyupangnya itu 2019. nyupang ikan cupang ternyata. Betul. Jadi jangan salah tompo ya. Nah, itulah sampai jadi tagline akhirnya. Ini kan Anda termasuk salah satu masih muda Mas ya, 27 tahun, tapi sudah 27 punya tahun kemarin Oktober. usaha yang bisa dibilang hampir autopilot ya. Anda cukup Alhamdulillah. memantau itu. Saran Anda untuk teman-teman yang sedang berusaha membangun usaha itu kan kadang mereka sedang berjuang lah. Pasti banyak dari mereka yang merasa bahwa perjuangan ini lama Betul. nggak sampai-sampai. Saran Anda buat mereka itu gimana? Kalau Nasihat-nasihat lah dari yang sudah pernah expert pada dan berhasil gitu loh. ini sebenarnya soal waktu sih. Waktu karena gini, setiap orang itu diberikan jam yang sama. 24 jam. Itu Iya. nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Tua, muda, miskin, kaya, laki-laki, perempuan, itu semuanya sama kan. 24 jam semua, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa diutang, tidak bisa kita kurangi, benar nggak? Betul. Nah, yang membedakan di situ apa? Effortnya. Setiap kali orang, ini berlaku untuk apa aja ya, bukan hanya di pekerjaan. Orang yang melaksanakan tugasnya di dunia studi, ketika dia misalnya S1 ya dia skripsi, S2 ya dia tesis, S3 ya dia disertasi, itu semuanya sama. Kalau kamu mengerjakan itu nanti itu tidak akan ada habisnya. Berapa waktu yang kamu habiskan untuk benar-benar bisa melaksanakan, mensukseskan apa yang kamu inginkan. Semua orang itu beranggapan kita bisa hidup mungkin sekian tahun karena ada Kanjeng Nabi yang hidup sekian tahun. Ya. Mungkin dia bisa kompensasi usia sekian, tapi enggak dengan kematian kan. Mati itu bisa datang kapan saja, ya kan? Nah, kita anggap itu aja. Ketika kita melaksanakan sesuatu, kita anggap bahwa besok itu adalah hari terakhir kita. Sehingga maksimal gitu deadline. Karena nggak mungkin warga Indonesia sekarang masuk dalam tahap kita itu udah pemalas sekali ya. Seiring perkembangan teknologi yang zaman sekarang. Orang dipaksa untuk benar-benar dari handphone sambil duduk atau sambil tidur kita bisa melakukan apa saja. Makan,
beli pakaian, apa saja. Serba digital berarti Serba zaman sekarang. digital. Tantangan kita itu. Nah, anak muda yang harusnya sekarang dalam masa-masa perkembangan, itu harusnya anak-anak yang mempunyai circle yang lebih luas, mempunyai kemudian pengalaman yang lebih banyak, memperbanyak jaringan, agar ketika dia beranjak ke dewasa itu bisa mendapatkan hal-hal yang dia dapat dari waktu remaja. Saya di waktu remaja juga seperti itu. Saya bergabung di setiap komunitas yang saya anggap positif. Ini makanya Semuanya. kelihatannya Semuanya. walaupun tampilnya biasa-biasa tapi ternyata orang organisasi. Iya. Banyak linknya, banyak channel. Iya, saya di IPNU dari tahun 2006. Ya kan? Jadi ketua dari tahun 2016 sampai 2018. Saya juga pernah mengikuti komunitas semuanya. Semua dari setiap apapun yang kita lakukan di salah satu circle itu pasti ada hal yang bisa kita ambil dari situ. Entah dari situ pola komunikasinya, entah dari situ manajemennya, entah dari situ orang-orangnya dan lain-lain. Itu pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil. Nah, hal itu yang bisa kita jadikan sebuah model ketika kita nanti dewasa. Karena orang itu semakin dewasa, dia akan semakin sempit circle-nya. Mengerucut. Iya, akan semakin mengerucut. Dia akan berpikir yang tidak menguntungkan untuk dia Akan itu dia tidak akan. Oh ya betul. Betul kan? Betul Nah, seperti itu memang. makanya selagi kamu masih muda atau selagi kamu masih dalam tahap perkembangan, usia 17 sampai 24, maksimalkan waktu kamu untuk kamu berekspresi, untuk kamu berproses dalam hal apapun. Tapi dalam konteks yang positif. Seperti itu. Itulah nasihat dari Mas Lipeng yang kita tahu bahwa sudah pernah mengalami perputaran roda kehidupan dan sekarang sukses di usaha cupang, punya channel YouTube, menjadi konten kreator sekarang, dan juga punya usaha Tropi Ukir. Iya. Mas ya. Sebelum mengakhiri ini, ceritakan Mas, sebutkan biodata mulai dari nama dan lain-lain supaya lebih mengenal, termasuk sosial media jenengan, Gitu ya. Telegram dan lapak jualan jenengan barangkali viewer atau penonton ada yang kepo seperti itu. Siap. Nama saya Abdul Hafid. Saya lahir di Pekalongan 6 Oktober 1994. Usia saya sekarang 27 tahun. Saya sekarang tinggal di Bliku ya, Kelurahan Bliku, Kecamatan Buaran. Sekarang saya sudah berkeluarga, anak saya 2, usianya masih 3 tahun dan 1 tahun. Kemudian saya bergerak di dunia hobi ya, usaha saya di hobi saya ikan cupang. Ya, saya jualan di sosial media, cuman sekarang kurang mendukung ya. Akun saya Instagram itu nuzaik_pekalongan. Kemudian untuk Telegram itu saya private ya, nanti DM aja lewat Instagram. Untuk Facebook Nuzaik Beta Genetik dan YouTube Nuzaik Beta Genetik. Buruan subscribe. Jangan lupa. Masih aja promosi Pak. Gak apa-apa. Selama ada media di situ ada. Ya sekian posting malam ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua, memberikan motivasi bagi kalian yang menonton. Motivasi yang luar biasa dari tukang nyupang. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya selaku MC pembawa acara. Semoga apa yang kita posting malam ini memberikan energi positif bagi kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Mas Abdul Hafid alias Mas Lipeng yang sudah memberikan cerita kehidupan, wawasan, dan juga nasihat-nasihatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.